Ya, pemirsa, kami sudah menghadirkan narasumber yang akan menjadi panelis dalam diskusi kita selama 90 menit ke depan. Ya, jadi para panelis yang hadir di sini nanti akan mengelaborasi masing-masing pernyataan. Jadi silahkan bapak-bapak yang ada di sini, anggap aja Anda sedang debat pilkada ya. Tapi sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu tamu-tamu istimewa yang menjadi panelis kita. Saya mulai dari yang terdekat saya, dari yang sebelah kiri, Timbul Siregar, pengamat ketenagakerjaan. Pak Timbul, apa kabar? Baik. Sehat? Salam sehat. Sehat Pak ya? Salam sehat selalu. Oke, agak dekat sedikit Pak. Iya. Ah. Ini dia tadi. Saya sudah. Kalau Bapak ingin menyuarakan soal ketenagakerjaan, mikrofonnya harus dekat. Iya betul. Terima kasih Pak Timbul Ya, sudah terima bersama kasih. kami. Terima kasih. Kemudian di sebelah kanan saya, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Darwoto. Pak Darwoto, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Wih, kalau pengusaha sudah jawabnya begitu, aman lah dunia persilatan ya. Aman ya Pak ya? Aman. Oke, boleh Pak diulang suaranya. Aman. Aman. Oke, kita berikan semangat buat Pak Darwoto. Terima kasih Pak Darwoto. Kemudian tamu istimewa panelis kita malam ini juga Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kemnaker Republik Indonesia, Surya Lukita Warman. Pak Surya, apa kabar? Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Baik, Pak Doni. Tetap semangat ya Pak ya. Siap. Oke, ini kata kuncinya banyak di Bapak ini malam ini. Oh gitu? Iya, Siap. jadi Bapak harus semangat kuat berdiri sampai 1,5 jam Pak ya. Baik. Insya Allah saya buka semua kuncinya. Oke, buka-bukaan. terima kasih, kita kasih tepuk tangan buat Pak Surya. Kasih. Oke, kemudian ini wajah sudah tidak asing lagi, ya. Beliau ini presiden, tapi bukan Republik Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Pak Said, apa kabar? Kabar baik. Lama tidak berjumpa ya. Waalaikumsalam. Iya, salam sejahtera. Waduh, sehat selalu Pak Said ya. Amin. Oke, nah kalau bapak-bapak sudah semangat, sehat, confident, saya percaya meski tidak semua persoalan ketenagakerjaan bisa tuntas malam ini, tapi kita bisa memberikan highlight, insight yang paling tidak memperkecil masalah-masalah yang dihadapi tenaga kerja kita sepanjang tahun 2025. Kita awali dengan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka. Itulah statement Presiden Prabowo di akhir November 2024 mengenai kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5% bagi pekerja. Hal yang tentunya diharapkan bisa meredam kegelisahan buruh. Kurang semangat kawan-kawan. Namun nyatanya gelombang unjuk rasa tetap terjadi di salah satu daerah dengan tingkat PHK yang tinggi, yaitu di Indramayu, Jawa Barat dan juga di Semarang, Jawa Tengah. Kebanyakan para buruh ini meminta dibukanya banyak lapangan pekerjaan dan juga meminta kenaikan upah yang dinilai tidak sama dengan yang dijanjikan pemerintahan Prabowo. Kalau UMP menurut kita 6,5% itu kurang. Karena kita melihat jika itu disinkronkan dengan KHL yang ada di Jawa Tengah, rata-rata KHL di Jawa Tengah itu ada 3.126.000-an. Tapi itu rata-rata ya. Tapi UMP itu baru menyentuh angka 2.164 atau berapa itu. Sebanyak 64.000 lebih pekerja terkena PHK dari bulan Januari hingga November 2024 dari berbagai sektor. Angka ini pastinya akan terus meningkat. Ya pemirsa, saya juga baru mendapatkan kabar pada hari ini ternyata di beberapa titik di Tangerang, Banten itu sekitar 3 perusahaan manufaktur kurang lebih menyedot pekerja sekitar 2.500-an itu juga harus mengalami PHK. Ya, mudah-mudahan itu kabar terakhir soal PHK. Dan komitmen pemerintah, Pak Surya, Presiden Prabowo dengan Kabinet Merah Putih berjanji ini keberpihakan kepada masyarakat, khususnya pekerja kita. Bagaimana Anda menyampaikan pesan itu bahwa ini memang untuk masyarakat, Pak Surya?
Baik, makasih Bang Doni. Pertama, kalau terkait PHK, terus terang kalau kita di pemerintah, dan ini juga ada di undang-undang ya, Undang-Undang 13 dan juga Undang-Undang Cipta Kerja, bahwasanya PHK ini adalah langkah terakhir. Dan kita semua harapkan, baik itu pemerintah, apalagi yang terdampak pekerja dan teman-teman pengusaha, ini terakhir dan diupayakan jangan diambil. Cuma kalau ya sudah nggak bisa dipertahankan lagi, terpaksanya yaitu diambil, tinggal kita istilahnya ada yang diatur di situ adalah hak-hak pekerjanya agar dipenuhi. Dan juga di sini kita ada program, bukan program ya, untuk melindungi, untuk memitigasi lah ya, biar PHK ini tidak berlanjut ke ekonominya juga jadi terlalu dalam kesulitannya. Juga ada kita program kayak jaminan kehilangan pekerjaan. Ini juga kita siapkan. Jadi pada saat pekerja ini kehilangan pekerjaan, mereka bisa mendapatkan istilahnya manfaat kayak cash benefit sebesar, kalau yang peraturan saat ini adalah 45% dari upahnya yang hilang, itu selama 3 bulan dan 25% dari upahnya selama 3 bulan berikutnya, di total 6 bulan. Ini untuk membantu teman-teman yang pekerja yang ter-PHK untuk ya ini ya bertahan lah, bertahan untuk membiayai perekonomian keluarganya. Jadi itu, dan juga kita siapkan program-program pelatihan tentunya untuk reskilling apabila diperlukan. Teman-teman pekerja yang ter-PHK ini apabila diperlukan dan terpaksanya harus beralih profesi, kita adakan pelatihan reskilling, dan ini juga ada program bantuan. Jadi semuanya pelatihannya gratis kalau untuk di Balai Latihan Kerja milik pemerintah. Nah itu, dan juga pasar kerja kita siapkan bagi mereka kalau mau mencari pekerjaan kembali juga udah kita siapkan informasinya. Ya tapi ya tentunya ini program ini ya sudah berjalan, masih perlu dikembangkan lagi mungkin. Tapi itulah kalau pandangan dari kami dari pemerintah terkait dengan PHK ini. Iya, karena kalau tidak terpaksa jangan PHK, itu kata kuncinya. Jangan. Tapi kata terpaksa atau tidak itu apa itu indikatornya Pak Darmoto, sampai ya kita juga tidak ingin membebani pengusaha kalau memang tidak mampu gitu kan, itu pilihan terakhir. Bagaimana tuh Pak? Ya memang betul. PHK ini memang langkah terakhir bagi pengusaha. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Sebagai contoh misalnya, biasanya produksinya itu dapat 100%. Tapi sudah berbulan-bulan gitu ya, produksinya nggak mencapai itu. Ordernya tidak sampai itu. Sehingga produksi mau nggak mau kan dikurangi. PHK bukan berarti perusahaan tutup, tapi mengurangi tenaga kerja. Nah pengurangan tenaga kerja ini adalah langkah terakhir yang diambil, ya demi apa? Untuk menyelamatkan bisnis. Kan dengan lakukan PHK ini kita berharap juga ada peluang lagi di beberapa waktu berikutnya, ada kesempatan sehingga produksi ini tumbuh lagi, permintaan juga naik lagi, sehingga ada rekrutmen lagi. Jadi memang masalah PHK ini memang yang ya naik turun seperti itu. Tetapi memang fenomena di 2024 ya, di 2024 akhir ini memang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ya kalau tadi angka badainya lebih kenceng. Ya kalau angkanya tadi 60 berapa? 64 tadi. Ya, menurut saya lebih dari itu. Saya lebih dari itu karena dari itu, ya. Ada yang tidak dilaporkan juga. Kalau misalnya ada PHK 1, 2 sampai 10 ya biasanya nggak dilaporkan. Artinya ini fenomena gunung es ya. Apa yang terlihat permukaan belum tentu mencerminkan apa yang sesungguhnya begitu. Iya, tapi termasuk mudah-mudahan yang dialami pengusaha sama kan? Iya. Karena pengusaha itu kan mempunyai berbagai macam struktur modal. Permodalannya masing-masing beda. Sehingga mungkin sektor sama tapi dia karena struktur pemodalannya nggak cukup rapuh ya mungkin bisnisnya nggak sustain. Iya, itu kan PHK akibatnya Pak. Tapi sebenarnya apa yang memicu kemudian pengusaha itu akhirnya banyak sekali beban sehingga sepanjang tahun 2024 itu ujungnya ada PHK gitu. Ya ini kan berkaitan dengan supply demand dari apa produk yang dihasilkan itu sendiri. Sebagai contoh kan menurunnya daya beli. Ya, daya beli kelompok menengah ini juga sangat berdampak terhadap eksistensi bisnis gitu loh. Terus kemudian juga kalau yang sudah ter-PHK, mereka kemana sih? Kan mereka dari sektor formal, pasti larinya ke informal. Iya. Coba sekarang prosentase informal berapa? Ini juga harus diantisipasi. Jangan sampai sektor informal itu naik terus, tetapi sektor formalnya semakin menurun. Nah inilah yang harus ada upaya bagaimana transisi dari informal ke
ke formal. Gitu. Oke, ya ini menarik Pak Said. Ini angka statistik ya. Tadi Pak Dawarto juga sudah mengamini sebenarnya 64.000 sekian itu kalau bicara statistik itu kan yang kelihatan di permukaan gitu kan. Menurut Anda angka ini besar, masalah atau sebenarnya masih bisa moderat, bisa ditolerir? Seperti yang disampaikan oleh Pak Darwoto tadi, sebenarnya angka yang tercatat di Kemenaker yang 64.000 itu kan yang melapor. Yang tidak melapor banyak. Banyak. Ya, dan kenapa mereka tidak melaporkan? Pengusaha itu kalau bisa bangkit lagi, sehingga mereka mencari waktu yang tepat untuk tidak melaporkan, sehingga nanti ketika dia tumbuh lagi dia bisa merekrut karyawan, jadi perusahaannya tidak negatif lah. Banyak cara yang dilakukan oleh pengusaha untuk melakukan itu. Atau takut juga ntar limbahnya diperiksa. Kan perusahaan-perusahaan tekstil itu yang di PHK. Nanti bisa B3 kena lagi. Atau bisa juga kalau dilaporkan malah menimbulkan keributan. Serikat buruh menuntut kenaikan terhadap nilai pesangon yang sudah diberikan secara normatif. Banyak hal yang tidak kemudian mereka melakukan bersepakat melapor ke Kemenaker. Harusnya Kemenaker melakukan proaktif. Coba Anda lihat ya, misal kebijakan Pak Prabowo, semua dibuka, transparan. Pak Prabowo saya kenal bener ya, karena 10 tahun sempat berinteraksi dengan beliau. Beliau tuh mau, lo jangan bohong lah, lo jangan curang, jangan menutup-nutupi, lo buka aja. Setelah itu perbaiki. Selalu Pak Prabowo gitu. Misalnya yang masalah korupsi juga, Ini soal lo data, stop gitu. Iya, data tadi artinya pengusaha juga harus fair, jujur, Kementerian dan harus Tenaga ada juga dari harus Kemenaker. aktif. Kalau pengusaha jangan dipaksa itu, karena dia punya cara untuk kemudian dia bangkit kembali. Pengusaha selalu begitu. Ya, tapi pengusaha kalau udah ditandatangin sama timnya Pak Surya juga ya Nah, deg-degan makanya itu kan juga faktor ketakutan karena limbah B3-nya, ketakutan harus memenuhi di atas normatif. Gimana mau tiba-tiba bisa bangkit kalau Iya. tiba-tiba lihat muka anggotanya Pak Surya dari jauh, waduh ngeri juga. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi, teori ekonomi, ini disebut paradox economic growth. Ekonomi kita kan tumbuh di atas rata-rata 5% loh. Iya, iya. Covid bahkan kita bisa rebound di atas 3%, sempat 3 bulan mengalami krisis di bawah minus pertumbuhan ekonominya. Nah, oleh karena itu ketika ekonomi tumbuh kok terjadi PHK? Berarti kan ada anomali yang menyebabkan faktor itu. Harusnya Kemenaker itu jangan malas. Pertama, udah ulang-ulang dibilang faktor Permendak dalam regulasi yang membuat negatif buat pengusaha. Permendak, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024. Itu kan udah diulang, pengusahanya ngomong, serikat buruhnya ngomong. Bahkan sebelum Pak Prabowo tadi mengumumkan di TV itu tentang upah minimum, kami kan sebelumnya ada 1,5 jam diskusi. Kebetulan saya yang diundang oleh beliau mewakili kawan-kawan buruh. Saya bilang, Pak, tolong itu Permendak nomor 8 2024 itu dikeluhkan oleh pengusaha dan buruh tekstil, karena yang banyak PHK ini buruh tekstil. Kalau dibilang persoalannya upah, loh, buruh yang ter-PHK paling banyak 70% itu di Jawa Tengah. Upah termurah di Indonesia di Jawa Tengah. Berarti secara logika sederhana bukan upah dong. Ada faktor lain. Mungkin iya upah. Tapi bukan utama. Faktor lain menurut mereka adalah Permendak. Pak Prabowo langsung telepon Pak Zulhas. Peristiwa Pak Prabowo orang cepat. Ini anomalinya di sini ya. Iya, makanya telepon. Kenapa itu nggak dicopot? Saya kan usulkan cabut Pak. Tadinya mau diumumkan. Pada bersamaan tuh, tapi ada pertimbangan setelah komunikasi dengan Pak Zulhas, Mendak sebelumnya. Makanya Pak Mendak saya bilang, Bapak ngotot, rapat kabinet tuh ngotot, wakilin kaum pengusaha yang mereka susah ter-PHK. Masa kalah sama Menteri Perindustrian. Ini tahan dulu di situ. Iya, ini baru segmen pertama udah banyak kali masalah Pak Said. Pak Surya sebentar ya, saya mau tanya Pak Timbul dulu. Ini jalan tengahnya kira-kira seperti apa? Kata Pak Said, pemerintah malas ini, kurang proaktif itu. Ya, Menteri ya. Pemerintah bukan semuanya. Gitu, Pak. Ya, jadi kan sebenarnya memang bicara PHK ini kan terjadinya di hilir. Sebenarnya kan kita harusnya di hulu. Dari hulu. Bagaimana sebenarnya cita-cita adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan bisa membuka lapangan kerja semakin banyak. Nah, kalau terakhir tuh data 2023 realisasi investasi semakin meningkat, tapi kan pembukaan lapangan kerja masih sekitar 1,8. Masih terjadi defisit angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja bisa 4 jutaan, sektor formalnya hanya 1,8. Nah, artinya sampai hari ini pun Undang-Undang Cipta Kerja belum mampu
merealisasikan janjinya mengatasi defisit angkatan kerja. Nah ini kan fakta bahwa ada apa ya dalam pelaksanaannya. Modal kerja bisa gak diberikan kepada pengusaha yang lebih murah gitu ya. Supaya biaya produksinya lebih murah. Dari sektor perbankan. Ya, Pembiayaan. karena kan kalau berhadapan dengan import, mereka lebih murah memproduksi. Sampai ke sini transportasinya berapa, dijualnya lebih murah. Kita biaya produksinya udah mahal. Ya, ya. Belum lagi biaya-biaya birokrasi, biaya-biaya lainnya dan sebagainya. Nah, ini kan bagian yang memang harus juga dibangun supaya perusahaan pengusaha kita ini juga bisa lebih memiliki bargaining ya dalam memproduksi sehingga harganya oke, kualitasnya oke, laku di pasar lokal. Ini Pak Darwoto nggak minta apa-apa, Pak Timur yang minta banyak. Memang harus kita katakan seperti itu ya. Sebenarnya akan disampaikan juga nanti. Nanti ya, tapi sabar. begini juga. Belum saatnya. Nah, artinya juga pemerintah juga harus bisa menahan dari sisi tadi hulunya ya. Misalnya, ada penurunan penurunan ekspor kita, permintaan luar negeri menurun karena geopolitik. Iya. Harusnya Pak Prabowo bilang sebagai presiden, "Hei para duta besar, Anda akan dievaluasi. Kalau Anda duta besar tidak bisa mencari pasar baru, turun." Iya. Kami menginginkan para duta besar itu cari pasar-pasar buka pasar baru. Itu saya udah pernah dengar hampir 10 tahun lalu Dubes kita juga jadi agen marketing kita di luar. Sehingga Iya kan? kita memproduksi barang, kita ekspor, kan kita bisa mempekerjakan lebih banyak. Tapi kan duta besar administrasi aja yang akhirnya pasarnya nggak tercipta baru gitu. Nah, harus dievaluasi para duta besar kalau nggak mampu turun. Kita cari duta besar yang mampu. Nah, itu kan adalah upaya untuk mencari market. Jadi market luar negeri kita buka, market dalam negeri mengkonsumsi produk kita. Itu dari sisi hulunya. Nah, jadi kalau mau saya bilang 2025 ini sebenarnya tidak hanya dari sektor formal, dari sektor swasta. Pegawai negeri pun kan dulu ada namanya honorer. Betul. Ada Undang-Undang 20 tahun 2023 itu kan mengamanatkan honorer itu paling lambat itu ada di akhir 2024. Setelah itu nggak boleh lagi. Ini kan juga honorer ini akan stop. Itu apa? PHK-wan. Nah, memang walaupun pemerintah kan ASN itu ada 2, PNS dan P3K. Sekarang ngakalin P3K paruh waktu. Nah, ini juga nggak jelas nih. Jadi honorer ini yang sudah nggak boleh lagi di 2025 akan diakalin. Tapi korban daripada undang-undang itu yang mengatakan akhir 2024 mereka akan ter-PHK. Itu masuk juga, lagi di 64.000 tadi. Iya, itu juga akan menjadi bagian dari yang nanti dihitung di 2025. Dan ada lagi Pak Timbul, banyak sekali. Saya harus kasih kesempatan Pak Surya dulu. Pak Surya paling tidak bagaimana mengelaborasi tadi ada poin-poin penting yang sudah keluar dari Pak Said, ya kan, Pak Timbul sama Pak Darwoto. Silakan, Pak. Aduh, berat juga. Pertama izin saya update dulu. Kalau tadi data PHK sebanyak 64.000 ya? Ya, 751. 64.000 sampai itu, November 2024. Sampai November. Betul. Nah, sampai di tanggal 31 Desember itu data PHK-nya menjadi 76.530 wow, pekerja. 76.000. 76.000. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan 2024, di 2024 itu jumlahnya 64.000. Jadi ada kenaikan 12.000 di 2023 64.000. Jadi di 2024 sendiri ada kenaikan sebanyak 12.000. Tadi benar yang disampaikan Bung Iqbal, bahwasanya PHK terbesar itu ada di sektor industri pengolahan, termasuk di dalamnya ada tekstil di dalamnya. Jadi yang mostly padat karya ada di dalamnya sana. Dan yang kedua adalah aktivitas jasa lainnya. Jadi jasa juga di sektor jasa itu cukup besar. Angkanya tadi kalau di industri pengolahan 34.000 dan di jasa 16.800 yang jumlah PHK-nya. Jadi itu dua yang terbesar. Dan juga benar tadi yang terbesar lucunya di sini adalah di DKI Jakarta. Yang kedua Jawa Tengah. Nah, yang ini ya yang tadi disampaikan Bung Iqbal. Jadi benar di Jawa Tengah upah minimumnya paling rendah, tapi PHK-nya juga termasuk yang tertinggi. Ini agak lucu. Nah, tapi untuk mengurai PHK ini kan sumber PHK penyebabnya kan macam-macam. Ya pertama dulu ya di tahun 2024 dan 2023 kayak waktu perang Rusia sama
Ukraina, itu pasar global terganggu, ekspor terganggu. Akhirnya yang industri berbasis ekspor terganggu, banyak PHK. Nah juga sekarang di global ya, kayak Israel sama Palestina, itu juga isunya global. Nah, bukan isu pasar kalau di sana, tapi di situ ada fanatik terkait dengan ya ini agama masuknya boykot. Nah sekarang kayak Kentucky, Pizza Hut itu juga banyak PHK, macam-macam. Jadi penyebabnya macam-macam. Pernah badai PHK juga tahun lalu, kayak yang startup yang katanya dulunya awalnya marketingnya jor-joran, bakar uang, ternyata nggak mencapai target, akhirnya badai PHK-nya habis-habisan. Dan sekarang mulai berguguran startup. Jadi ya penyebabnya macam-macam. Jadi nggak bisa kita apa istilahnya langsung ada kebijakan yang secara generik. Jadi memang ada satu-satu. Nah sekarang yang lagi tren memang di industri tekstil yang ramai PHK-nya di Jawa Tengah dan di Jawa Barat, termasuk di Banten. Nah ini penyebabnya ya kita memang sudah diskusi, dan ini sudah di mana-mana ya lintas kementerian juga, di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian juga, penyebabnya macam-macam. Kalau tekstil ya pertama ya global, pasarnya terganggu, dan yang kedua itu terganggu mau jualan di dalam negeri, terganggu juga ternyata impor ilegal. Impor ilegal banyak. Ini juga udah kita ada isunya dan juga sudah. Korbannya Sritex juga ya? Termasuk itu. Dan ada juga ya ada tata kelola. Memang tata kelola itu juga menjadi isu, dan ada juga persaingan usaha. Ya macam-macam. Jadi ya memang harus kita urai satu-satu ini. Ya, sebentar Pak Surya. Ini kita rehat dulu. Di segmen berikut saya ingin kita fokus pada bagaimana agar ada solusi. Apakah itu solusi instan, solusi antara dan jangka panjang, ya. Karena kita bukan duduk di sini ya, berdiri di sini sebenarnya untuk sama-sama menekan agar tahun depan angkanya tidak nambah, ya. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa. Tetap bersama kami, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Oke pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dalam Merah Putih. Saya Doni The Geyser akan mengawal diskusi dengan para panelis yang luar biasa. Saya mau lihat dari perspektif pengusaha sebenarnya butuh bukan perlindungan ya Pak Darwoto ya, tapi dukungan apa sih yang paling tidak untuk menyelamatkan usahanya dulu? Karena kalau usahanya diselamatkan, diberikan stimulan apa atau apa kekhususan mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini tidak akan ada PHK gitu. Ya, kalau kita dari sisi pengusaha, kalau ditanya maunya apa, maunya banyak, ya kan? Ya, jangan banyak-banyak juga. Yang paling penting aja sekarang prioritas. Pertama yang kita minta adanya kepastian hukum. Jadi hukum itu aturan itu jangan berubah-ubah. Jadi kalau mau bikin aturan itu harus ada istilahnya RIA. Harus ada assessment, impact-nya itu bagaimana gitu. Nah, sehingga ketika regulasi dikeluarkan itu ya harus betul-betul diskusikan semua stakeholder. Ya termasuk, mohon maaf saya kritisi juga aturan mengenai penetapan upah minimum kan juga berapa tahun tuh ganti-ganti terus. Termasuk yang naik 6%. Ya termasuk terakhir ini. Emang Apindo nggak dilibatkan? Kita dilibatkan. Dilibatkan dalam aspek? Dilibatkan dalam diskusi. Ya, dalam diskusi. Tapi dalam pengambil keputusan kan tetap dari pemerintah gitu. Itu adalah sisi. Tapi di sisi lain, peran pemerintah daerah itu juga sangat penting. Saya lihat beberapa pemerintah daerah yang proaktif, ya, yang proaktif di dalam melakukan pencegahan PHK. Itu dampaknya juga baik. Di mana itu? Jawa oke nggak? Di Jawa. Tapi di Jawa, di Banten. PHK tinggi sekali. Banten juga termasuk yang tinggi loh. Yang tinggi, tetapi kan ini kan masalah kan udah lama kan ya. Nah sekarang kita berharap di pemerintah baru ini, ya pemerintahnya Pak Prabowo ini memberikan satu insentif, ya kan dalam jangka pendek ini. Jangka pendek ini harus pemerintah harusnya jor-joran memberikan insentif. Ini yang emergency. Ya, yang dalam waktu pendek ini, dalam waktu 6 bulan, selama 6 bulan ini harus ada lakukan. Seperti yang yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam ya. Itu kan pemerintah Vietnam kan menurunkan dia punya PPN ya dari 10 menjadi 8. Itu kan sampai 6 bulan. Memang diturunkan, nanti kalau udah stabil dinaikkan lagi gitu loh.
tetapi kan kita dengar, kita baca di beritanya Vietnam kan juga luar biasa pertumbuhan tertinggi di ASEAN ya, di ASEAN ini. Nah, dalam waktu 6 bulan ini kebijakan ekonomi apa saja yang akan dikeluarkan? Memang sudah dikeluarkan ya, ada beberapa, tapi sebenarnya itu impact-nya kecil-kecil sekali sebenarnya. Ada yang satu yang cukup besar, itu kan harus agak lebih berani lagi dari sisi fiskal. Gitu. Apa itu? Sebagai contoh misalnya dari sisi PPh badan gitu misalnya. Ini kan waktunya laporan ini nanti di bulan Maret kan ada laporan, kasih kebijakan. Ya, PPh badan mungkin bisa diturunkan untuk sementara waktu sambil nanti jadi pemerintah jangan lihat dari sisi pendapatannya, tapi dari sisi multiplier efek daripada kebijakan itu. Ya, memang tadi sama Pak Surya sebelum ini kan saya juga dikasih tunjuk beberapa kebijakan, ada yang sudah menyasar ke industri manufaktur ya. Baik contoh misalnya kebijakan mengenai hybrid, keringanan pajak ya ditanggung oleh pemerintah untuk kendaraan hybrid, itu juga satu langkah gitu loh. Tapi ada langkah-langkah lain. Belum lagi juga soal yang berkaitan dengan kebijakan di perindustrian. Ya, kita tahun lalu itu mengalami beberapa industri manufaktur besar itu mengalami ketidakpastian. Ada yang namanya neraca komoditas. Ya, neraca komoditas itu perusahaan kan pengen mempunyai satu kepastian dalam mengimpor bahan baku ya untuk jangka waktu 6 bulan, kan? Atau mungkin dalam 1 tahun dia akan memastikan. Tapi kan untuk mendapatkan impor bahan baku itu di istilah Jawanya itu dikedet gitu. Ya, hanya dikasih misalnya ngajukan 100 dikasih 50. Lah bagaimana ada kepastian di situ? Kebijakan setengah hati. Ya, kebijakan setengah hati. Mesti ngurus lagi, minta persetujuan dari memang ini satu kehati-hatian yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya gitu. Nah, ini jangan terjadi lagi di 2025. Berilah kesempatan kepada seluas-luasnya kepada pengusaha, baik yang sudah existing ataupun yang baru akan masuk, untuk melakukan bisnis di Indonesia. Karena Indonesia itu masih menjanjikan kok dari sisi bisnis. Mungkin maksudnya Pak Darwoto, kalau tidak bisa bantu, jangan nambahin masalah gitu ya. Pak Surya nanti komentar. Satu lagi. Apa itu? Pengusaha atau industri dalam negeri ini kalau ibaratnya kalau kita menanam di pupuk yang baik, ini akan tumbuh loh. Tidak hanya tergantung. Tapi kan tanam dulu kan. Ya, tapi kan lebih instan yang di dalam daripada nunggu yang dari luar kan. Yang dari luar kan masih nunggu, ini Indonesia bagus nggak sih? Bagaimana sih pemerintah baru? Ini kebijakannya bagaimana? Arahnya bagaimana? Paralel itu bisa, tapi ini diutamakan. Ini yang ada di dalam. Sebentar, gitu. Pak Said Iqbal, kenaikan upah minimum 6,5% itu Anda kayaknya nggak happy ya? Oh enggak, kita setuju. Justru saya kan yang dipanggil. Disitulah saya mewakili kawan-kawan berdiskusi. Ya tentang ada kawan-kawan sebagian kecil ya. Yang meminta 20%, 25%, nggak masuk akal lah. Pertama, argumentasi dasar perhitungannya nggak ada. Saya kan ILO governing body. Setiap mengajukan usulan, saya selalu argumentasi dasar perhitungan. Mau pakai standar living cost yang kita kenal dengan KHL, 64 item ya Pak Surya ya. 64 item, kita survei ke lapangan, atau mau pakai makroekonomi, berarti inflasi, pertumbuhan ekonomi, plus indeks tertentu. Kalau di Indonesia udah di situ. Itulah keputusan tertinggi Mahkamah Konstitusi. Tentang keinginan boleh, tapi kan perusahaan juga punya batasan. Dan belum dibantu udah ditambah beban lagi. Nggak bisa juga sebagai pemimpin buruh ketika kita bisa di atas angin, kemudian kita meminta aji mumpung begitu ya. Pernah dilakukan waktu itu kenaikan upah sampai di Bogor tuh 87% waktu zaman Pak SBY, Pak Hatta Rajasa, karena 2012 karena memang waktu itu upah murah sekali dengan membanding benchmarking ke negara-negara di ASEAN yang baru itu. Itu waktu saya ketemu dengan Pak Hatta Rajasa yang akhirnya kan sempat penutupan jalan tol itu. Jadi ada logika-logika yang harus kita siapkan juga.
prinsipnya Pak Prabowo ketika memutuskan naik 6,5%, saya clear banget itu, beliau ingin meningkatkan seperti yang dikeluhkan sebagian besar orang, menurunnya daya beli. Faktor upah salah satu adalah upaya pemerintah meningkatkan daya beli. Walaupun upah bukan satu-satunya faktor. Satu-satunya, betul. Kita setuju itu. Tapi Pak Prabowo berpikir kita ingin cepat dulu. Iya. Kita kasih daya belinya dirangsang dengan kenaikan upah sehingga buruh dan kelas menengah ini, middle class, low ke bawah, dia menggunakan uang itu untuk membeli. Iya. Itu yang dilakukan oleh Lula da Silva. Pertama kali dia berkuasa 30% langsung naik, kaget orang. Tapi Lula bilang ketika kenaikan upah ini lo nggak boleh beli barang impor, lo harus berputar uang di dalam negeri. Nah, upaya yang dilakukan oleh cepat oleh Pak Prabowo adalah mendorong dulu purchasing power, sehingga nanti kalau naik konsumsi bisa dipertahankan naik, maka kan pertumbuhan ekonomi. Karena penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi dan konsumsi rumah tangga, termasuk buruh itu Kelas dan menengah pengusaha. sangat besar. Betul ya sekali, nggak lagi makan tabungan. Kan itu yang Prabowo ingin berpikir cepat dulu. Dan pemerintah punya otoritas untuk melakukan pemerintah itu. punya otoritas untuk itu, maka belum pernah loh pengumuman upah minimum itu dilakukan oleh seorang presiden. Saya baru pertama kali. Saya terharu juga. Lepas tentang nilai, bagi saya nggak terlalu penting juga. Ketika memang situasi ekonomi belum begitu membaik. Jangan angka Anda ini bilang, moderat lah ya, dalam kondisi sekarang ini. Betul, itu komprominya. Komprominya di situ. Permintaan kami itu 8 sampai 10. Oke, tapi angka 6,5 bagi pengusaha gimana? Ya berat, Pak pasti. Tolong. Berat ya pasti. Pasti berat. Gak pernah Yang ketemu sebelah sana Tom and Jerry. Kalau udah upah itu Tom and Jerry aja. Oke, kalau 6,5 itu kan angka ketemunya, ya kan? Sebenarnya dari perspektif Tapi bukan pengusaha. angka ketemu, itu angka yang Pak Prabowo pertimbangkan dengan matang. Oke. Karena beliau katakan, ingat, saya juga ada program MBG dan kalau kita lihat luar biasa. Saya pendukung utama Partai Buruh, Serikat Buruh pendukung utama tentang makan bergizi gratis. Rata-rata satu dapur itu 3.000-an paket kan untuk orang, 3.000 orang, 3.000 paket. Menyerap 50 orang tenaga kerja. Anda bayangkan, kan konsepnya kalau saya nggak salah 30.000 sampai 35.000 dapur kan Pak Surya. Itu kan berarti hampir 1,5 juta lebih. Iya, lapangan kerja. Lapangan kerja. Dengan penyerapan pertumbuhan ekonomi oleh Badan Gizi diperkirakan 0,8% cuma loh. Bisa nyerap 1,5 juta. Artinya ini pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Itu yang tadi saya bilang, ngomong 5% pertumbuhan ekonomi, ngomong 5,2%, tapi ada PHK. Itu kalau orang ekonomi ngerti. Nyampe nggak 8% gitu ya? Iya, berarti lo ngomong Sebentar, doang. yang 6,5 tadi belum tuntas. Kalau pengusaha pasti 0%. Enggak. ya? Pengusaha enggak 0%. Gimana? Dalam rata-rata 3 lah. dalam Mereka minta kalkulasi 3. bisnis, kita juga memperhitungkan sektor padat karya. Itu di angka 3 sampai 3,5. 3 sampai 3,5. Iya. Mungkin di sektor manufaktur bisa sampai 4. Itu Yang kita diusulkan kita udah, sudah sama hitung-hitung menterinya. seperti itu. Menteri Tenaga Kerja memang ngusulin yang seperti Pak Darwoto bilang. Iya. Di angka 3 sampai 3,5. 3,5 dan untuk itu padat karya yang padat modal Iya. 4 sampai 5%. Sampai 5. Yang dimajukan ke Pak Prabowo terakhir oleh Menteri Tenaga Kerja itu adalah hampir 6%. 6%. Pak Prabowo menambah jadi 6,5%. Jadi dicoba cari titik kompromi. Makanya kalau memang kita mau debat upah itu pasti Tom and Jerry, nggak ketemu. Iya. Dan itu tidak hanya di Indonesia. Tapi jangan seluruh dianggap dunia juga angka 6,5 itu bukan berarti Angka yang pemerintah moderat sebenarnya pemerintah tidak ambil. berpihak mendukung pengusaha kan? Jangan salah. Ya loh. justru kita tunggu ini. Ada kebijakan-kebijakan yang memudahkan dunia usaha. Kan begitu. Pada saat 6,5%, kebijakannya apa? Ya, 6,5% oke. Oke. Udah Nah, sebenarnya juga udah itu kan terjadi Pak kok. Prabowo udah mengambil alih loh menjelang penutupan tahun itu. Iya. PPN 12% yang akan dinaikkan ke non barang mewah, Iya. beliau mengatakan langsung naik di barang mewah. Itu sebenarnya mereka paham benar juga. Akan ada kesulitan di daya beli masyarakat sehingga barang pengusaha tidak laku. Menolkan atau menghapuskan atau memutihkan UMKM dengan hutang-hutang itu juga upaya. Jadi ada upaya yang sifatnya harus instan dulu. Iya, Yang saya ngerti, Lula juga melakukan itu di Iya. Brazil. Diinstankan dulu, di-trigger sehingga purchasing power itu naik. Kemudian beliau tawarkan, ini loh program negara. Iya. Walaupun dengan 71 triliun, gua bisa ciptain sekitar kurang lebih 1,5 juta. Iya, multiplier effect. Daripada kalau kita lihat sebelumnya hampir 2.000 triliun digelontorkan Iya. untuk membangun investasi-investasi itu
penyerapan tenaga kerja masih di 200.000. Ini ngomongin siapa Iya. sih yang Gitu itu loh. tadi? Nah, Ya, artinya maksud saya, Dalam masa lalu. bukan maksud saya. Artinya pertumbuhan ekonominya kurang berkualitas. Nah, maksud saya pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas sehingga ekonomi tumbuh, PHK tetap Nah, terjadi. itu anomalinya di situ ternyata, Ya, Pak itu Timbul. yang Jadi harus gini ya, diselesaikan. misalnya terkait dengan kebijakan tadi 6,5 ya, sudah diputuskan oleh para gubernur ya dan sebagainya. Faktanya ada gak perusahaan yang terganggu cash flow-nya? Ada. Tadi Ada, disebutkan. ada. Tadi ada. Nah, kalau ancamannya kan ya udahlah kalau gitu kita efisiensi tenaga kerja, artinya PHK. Iya. Nah, kita dulu pernah memang dalam Undang-Undang 13 itu kan ada mekanisme penangguhan. Kalau perusahaan ada kenaikan upah minimum, dia nggak mampu, dia minta penangguhan ke gubernur. Diaudit, oke nggak mampu, oke nggak naik ya. Terus ada putusan MK, penangguhan itu bayar loh, jangan berarti dianggap free gitu. Tetap kewajiban. Di Undang-Undang Cipta Kerja jadi kewajiban. Di Undang-Undang Cipta Kerja penangguhan itu dihapus. Jadi nggak ada alternatif lagi. Nah, kita dulu pernah waktu COVID ada bantuan subsidi upah. Saya berpikir gini, kenapa ya kalau memang perusahaan itu nggak mampu 6,5% naiknya, diaudit, dia lapor ke gubernur, diaudit, Anda mampunya berapa? 3,5%, 4%. Oke, setelah diaudit memang dia tidak mampu 6,5%. Oke, 2,5% kami akan bantu dalam program bantuan subsidi upah. Oh, malah dibantu. Bisa. Iya, tapi Nah, audit tapi dulu. kalau Nah, artinya subsidi audit dulu. upah di seluruh dunia itu bukan pada orang yang sedang bekerja. Kalau Anda subsidi upah pada orang yang sedang bekerja, Iya, Anda sedang mensubsidi pengusaha. Pengusaha yang baik kok nggak Bukan, dibantu malah artinya nggak. gini. Nah, kalau Anda mau pakai subsidi upah, itu orang yang tidak bekerja lagi. Yang Misal sudah kena gini, PHK. saya bekerja dapat biasa 4 juta. Tiba-tiba saya kehilangan pekerjaan karena faktor pengusaha ada gangguan Iya. pasar. Maka negara hadir. Sebenarnya udah benar, yaitu kartu prakerja. Cuma kartu prakerja yang kaya raya itu ruang guru. Nggak gini, maksud saya gini. Kasih Gini, dana saya mau 10 jelaskan triliun gini. itu untuk ruang guru. Saya mau jelaskan gini. Gitu subsidi upah. Gini ya, kita punya program sebelumnya ada 3 kali tuh bantuan subsidi upah. Terakhir itu 8 triliun. Saya pikir ketika memang ada pengusaha tidak mampu, 6,5 diaudit. Betul, Anda berapa? 4%. Kami akan bayar 2,5% nih. Ya, langsung dimasukkan ke pekerjanya, rekening pekerja. Oke, artinya apa? Si perusahaan tetap bisa berproduksi tanpa harus mengefisienkan pekerja. Si pekerja tetap dapat upah minimum kenaikan 6,5. Jadi yang lebih Nah, terbantu sebenarnya pengusaha atau pekerja? Dua-duanya, Dua-duanya. dua-duanya. Pengusaha. Nah, Pengusaha mengenai itu namanya. enggak apa-apa gini. Nah, Pengusaha. sekarang gini, enggak apa-apa. Yang dibantu. Enggak, sekarang Tapi kan membantu enggak pengusaha gini. juga akhirnya Enggak tidak ada gini, PHK. tidak ada ya? PHK. Nah, bukan dong. Hah? Orang Gini, yang gini. pengusaha baik, dia bayar upah minimum, dia teriak dong. Leh, gua kerja. Ya, gini, Enggak gini, maksudnya Kalau- gini. gini, Ini kan makanya- juga Nah, gantian, pengusaha. Ya, Waktunya sebentar ya, habis ini. saya belum menjelaskan begini ya. Saya mau menjelaskan gini. Ini bagi pengusaha yang memang setelah Audit, diaudit iya. tidak mampu. Kalau Iya. perusahaannya mampu ngapain dibantu? Kalau sudah diaudit Bung mampu, nggak Timbul, dibantu. Nggak usah. ini Gubernur terus Jawa gini, Barat terus kalau ngomong gini sama ya, saya nih, saya mau Gubernur. katakan gini, bagi pekerja yang ter-PHK, sekarang kan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nih, Gubernur Jawa Disubsidi Barat, itu. Gubernur Jawa Barat Artinya, ngomong sama saya, orang Bung yang Timbul. sudah Bentar, ter-PHK saya Iqbal. juga dibantu, orang yang masih kerja, perusahaannya terganggu, dibantu juga. Kan Oke. tujuannya untuk menghindari PHK. PHK. Oke. Gubernur Itulah Jawa Barat fiskal tuh itu. ngomong, Ya, Gubernur sebentar, Jawa Barat pengusaha ngomong dulu, gini, pengusaha. Bung Iqbal, kalau you minta audit, kata Gubernur Jawa Barat nih, Pak B. Mahmudin, semua tiarap, maaf, sambil dia bilang, ini pengusaha, maaf, Cina, dia bilang, pengusaha Cina ini tiarap. Tiarap Mana maksudnya? mau mereka bikin audit. Mereka Ya, diperiksa itulah yang pajaknya, mereka diperiksa Oh. B3-nya, mereka diperiksa yang seharusnya kalau mereka lebih nggak mengerikan lapor. buat Tanya pengusaha. itu. Enggak Tanya gini. pemerintah, Kalau mau nggak? takut, Nggak mau. jangan Ya, minta. sebentar. Kalau takut, jangan minta Ya, permohonan. dengar dulu dari jangan. pengusaha, dengar dulu dari pengusaha ya kan. Minta bantuan pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya. Tapi apa yang dibutuhkan pengusaha sebenarnya biar aman juga? Ayo Pak. Ya, kalau yang disampaikan Bung Timbul tadi Ah. itu, konteksnya waktu itu kan COVID. Semua susah. Iya, itu darurat memang. Ya, Heeh. semua susah pada saat itu. Jadi semua bisnis juga masalah karena kondisi COVID kan luar biasa. Sehingga ketika diberikan bantuan itu, ya memang yang sewajarnya mau dikasih bantu semua juga nggak akan mampu, ya kan? Makanya dipilihlah industri-industri padat karya. Bahkan Iya, waktu itu saya yang ikut menyerap lapangan ikut kerja penyerahan di Semarang toh, ada beberapa perusahaan itu.
Dan menurut saya lebih baik sih dari sisi itu kan diberikan ibarat mancing itu kan diberikan Kailnya. langsung umpannya kan itu. Iya, iya. Lebih baik dikasih kailnya. Iya. Bagaimana cara meminimalisir PHK itu? Ya coba dilakukan mitigasi ya dari Dinas Tenaga Kerja atau pemerintah daerah yang membidangi tenaga kerjaan ini melakukan mitigasi ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya. Berarti pemerintah proaktif. Ya proaktif, jangan nunggu mau PHK baru didatengin. Kan kebanyakan yang terjadi kan perusahaan udah setengah mati, Sudah kolaps. ya kan udah ini tidak pernah didatangi dan Baru dikasih minta tolong. baru nanti dan di situ saya berharap juga pemerintah daerah juga proaktif mengusulkan kepada pemerintah pusat. Oke, tahan. Pak Surya, saya tidak perlu mengulang semua yang disampaikan. Silakan Pak Surya. Saya geser sebelah sini deh. Baik, makasih. Ya. Makasih, Mas Doni. Jadi Oke. Ya. dari tadi saya mencatat terus nih. Banyak kan catatannya Banyak kan? catatannya. Dari pengusaha banyak lah ya minta kepastian hukum. Iya. Tadi Pak Darwoto. Kita juga pemerintah sadar bahwasanya ini kepastian hukum jangan berubah-berubah lah. Kita Betul. juga dengar masukannya. Nah kebetulan kalau upah minimum memang berubah-berubah terus belakangan ini. Tapi ya itu bukan keinginan kita pemerintah. Itu kan pasca putusan dari MK Mahkamah Konstitusi yang memang menyatakan adalah memperhatikan variabel KHL yang artinya ini harus dirubah. Akhirnya kita rubah. Nah dari hasil perubahan tersebut ya kita diskusi, ada wadahnya di sana, ada Dewan Pengupahan Nasional Ya. yang terdiri dari perwakilan dari pengusaha, pekerja dan pemerintah, dirumuskanlah di sana, dimusyawarahkan di sana. Tapi ya begitu sama seperti debat hari ini, endingnya nggak ada satu keputusan dari situ. Dari pengusaha maunya begini, tadi Pak Darwoto sampaikan di angka 3 sampai 3,5, mungkin sampai 5 waktu itu. Bisa kompromi 3 sampai 5%. Dari pengusaha ya 8 sampai 10 bahkan lebih mintanya waktu itu. Sempat lebih. Ya kalau kita lihat ya berikutnya ya semua masukan kita tampung. Dan ini ada kajiannya, kita lakukan kajian juga. Nah, macam-macam ya akhirnya dari kementerian kita, dari Pak Menteri mengusulkan tadi yang disampaikan Bung Iqbal 6% angka moderatnya. 6% dari kementerian, 6% dari ditambah Kementerian setengah Ketenagakerjaan. Itu Ya, kan? itu dengan mempertimbangkan alfa di angka sudah sekitar 0,9, hampir di ambang batas maksimal. Nah berikutnya mungkin Pak Presiden melihat juga dari angka ekonomi pada saat itu memang tadi yang disampaikan Bung Iqbal juga benar. Pada saat itu klaster ekonomi menengah kita tuh menurun, turun. Jadi ekonomi menengah ini turun, sudah mau masuk ke ekonomi rendah, udah di bawah ini. Akhirnya ya dengan pertimbangan itu juga mungkin ya. Jadi angka 6 ya dinaikkan. Ini diskresi dari Pak Presiden. Mempertimbangkan keadaan masyarakat dinaikkanlah 6,5%. Kalau dari ininya sih secara permintaan pekerja dan pengusaha ini udah di tengah. Saya rasa komprominya makanya alhamdulillah Bang Iqbal menerima, cuma ya di pengusaha jadi berat. Walaupun ini di tengah belum tentu. Nah, tengah ini benar baik. Nah, berikutnya dari pengusaha agak berat usahanya dengan angka kenaikan 6,5%. Ditambah lagi nanti ada upah minimum sektoral yang cukup tinggi lagi harus di atas ini. Enggak, kalau ini berat nanti implementasinya gimana kan? Nah itu Eksekusinya? makanya Bang Doni kita juga dari pemerintah mencoba beberapa istilahnya memberikan insentif. Insentif keringanan ke pengusaha dan juga ke pekerja. Nah contoh insentif kalau di ketenagakerjaan ya, pertama kita juga sudah diskusi lintas kementerian di bawah koordinator Kemenko Perekonomian. Contohnya kita mau subsidi PPh 21. Nah, PPh 21 untuk di industri padat karya, ini kita mau bebaskan. Ini angkanya dengan gaji pekerja maksimal 10 juta. Jadi kalau yang pekerja sudah gajinya di atas itu kayak pengusahanya sendiri ya masa kita kasih subsidi PPh 21. Ini lumayan 15% angkanya. Dan ini agregat bisa lebih tinggi. Ininya ya, soalnya dia proporsional. Itu sendiri udah 15% menolong padat karya. Juga kita usulkan sedang diskusi untuk pemberian diskon iuran JKK. Jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 50% untuk padat karya juga, untuk di 6 sektor padat karya. Dan juga contohnya juga ada kayak untuk membidik
kalau ini kan untuk mencegah PHK-nya ya meringankan. Iya, iya. Nah untuk mitigasinya juga apabila terjadi PHK, JKP-nya kita istilahnya tingkatkan manfaatnya. Yang tadinya 45% kita tingkatkan jadi 60%. 60% upah selama 6 bulan. Itu Iya. akan diberikan apabila pekerja atau Iya. PHK nanti. Dan juga untuk Iya. mengaksesnya juga kita permudah. Jadi Iya. banyak. Nah, cuma mungkin ya ini namanya awal tahun belum keluar kebijakan ini. Kayak PP-nya sudah PP-nya udah? PP-nya sudah selesai perumusannya, tinggal nunggu keluarnya. Kapan? Bulan ini, bulan depan? Januari ini. Januari ini ya? Januari Berarti ini bisa keluar. langsung implementasi dong? Bisa. Nah, kayak PP 37 diskon yang terkait iuran JKK itu keluar Oke. Januari ini. Pak Surya, kan masih banyak tuh catatan tadi. Banyak. Tapi saya kasih kesempatan, saya janji ya di segmen berikutnya. Anda yang Siap. pertama ya. Kita rehat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Merah Putih. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Merah Putih. Saya Doni The Kaiser. Terima kasih Anda yang sudah setia menyaksikan melalui layar Nusantara TV dan juga bagi Anda yang menyaksikan melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe dan Anda boleh untuk komen apa saja terkait tema kita malam ini, termasuk Anda setuju tidak setuju dengan Pak Said Iqbal, ya kan, dengan Pak Timbul, silahkan, ya kan, tapi tolong yang santun, ya. Pak Surya, masih berapa halaman Pak Surya? Ayo, dielaborasi yang singkat Pak. Oke, baik kasih Pak Doni. Jadi berikutnya tadi saya catat juga terkait, kita diskusi barusan terkait BSU. Ada inisiatif dari Bang Timbul ya. Ya, itu diskusi saat break. Ya, tapi itu salah satu bentuk insentif pemerintah. Oke. Nah kalau BSU kebetulan saya kuasa pengguna anggarannya. KPA. Jadi saya yang membayarkan waktu itu dan ikut merumuskan juga. Jadi memang waktu itu kondisinya darurat ya. Benar tadi yang disampaikan Pak Darwoto, waktu itu ada COVID. Dan pekerja kita waktu itu kondisinya juga ada yang istilahnya upahnya itu dipotong, dikurangi gara-gara jam kerjanya dikurangi. Makanya waktu itu adalah kebijakan kita menerbitkan pemerintah bantuan subsidi upah. Iya, iya. Angkanya juga nggak kaleng-kaleng. Pertama di angka 26 triliun atau sampai 29 triliun, berikutnya 12 triliun dan yang terakhir 8 triliun. Nah, bantuannya yang pertama 2,4 juta. Nah, kepada Tunggu, bantuan subsidi upah itu orang yang di PHK apa orang masih kerja? orang masih kerja. Masih kerja, Orang Masih masih kerja dalam kerja. bentuk apa? Dalam bentuk uang tunai. langsung diberikan kepada karyawan. kan? Di tahun awal-awal COVID di 2020 ya, 2020 itu 2,4 juta per orang, per pekerja, berikutnya turun Per menjadi tahun 2,4 juta. satu kali diberikan. Sekali saja. Sorry, waktu itu 2,4 dua kali. Sekali saja. 1,2. Nah, artinya berikutnya 1,2 sekali. lagi. Nah, itu Dua makanya beda dengan konsep kalau subsidi upah minimum nggak ada di seluruh dunia. Enggak, justru Makanya maksudnya yang kalau subsidi upah yang dimaksud itu adalah kartu prakerja itu yang total anggaran 24 sampai 26 triliun, pertanyaan kita, dari 2,4 juta ya, yang nerima berapa? Terus yang diterima ruang guru berapa? Ngapain orang Maksudnya belajar nggak melalui adil. medsos gitu? Iya, yang apa istilahnya? Yang belajar Iya, ya. online. Ya. Iya, online. Buat apa gitu loh? Sorry, Jadi, saya ini itu dulu ya. seperti di Ini Australia, di Finlandia, di Swedia, itu ada. Di Jerman bahkan terakhir ada. Tapi itu dalam bentuk cash money transfer. Indonesia yang diperkaya itu ruang guru sama Itu kan waktu itu Beda-beda. untuk meningkatkan lagi. skill Itu pekerja. Iya, tapi prakerja. kan yang sedang dibutuhkan dalam kondisi COVID waktu itu kan, Bukan kondisi bukan skill, daya beli. Nah, Oke. saya kembali pada Pak Semi Prabowo. bansos. Pak Iya, Prabowo iya, itu iya. ingin daya belinya dulu, langsung Iya. nusuk ke jantung. UMKM Iya, iya. dinolin hutangnya, Oke. upah dinaikin Iya. 6,5%. Jadi Bapak-bapak. gaya lama itu yang ditinggal. Ya, sebentar, gitu loh. sebentar. Saya Boleh harus saya lanjut? Lagi presidennya Oke, udah oke. berubah. Ya, Boleh saya lanjut? 30 detik dulu karena saya punya ada PR 4 buat Anda semua nih. Silakan, Pak. Yang Kita diskusi barusan terkait BSU, BSU, bantuan subsidi bantuan upah, subsidi bukan upah. prakerja. Jadi fokus ke BSU. Ini untuk pekerja yang memang penghasilannya berkurang saat itu. Jadi 2,4 juta untuk tahun pertama, berikutnya 1 juta dan yang berikutnya 600.000. Jumlahnya juga sampai 12 juta pekerja yang kita bantu saat itu. Tapi itu BSU memang kita pemerintah mengeluarkan pada saat memang darurat. ya, Nah, COVID sekarang- kan? COVID. Iya. Dan secara nasional masif.
Nah, dan itu kita pilih juga industrinya juga sektornya terbatas. Iya. Sektor kesehatan yang sedang tumbuh saat COVID nggak kita bantu. Iya. Nah, jadi itu konteksnya lain. Kalau prakerja lain lagi. Iya. Nah, tapi itu ya salah satu contoh Iya. insentif. Enggak, kalau saya tarik kondisi sekarang ini, konteksnya, konkretnya apa kira-kira yang pemerintah bisa lakukan? Kalau sekarang banyak ya tadi kan yang seperti saya sampaikan untuk padat karya ada PPh 21 pemerintah ditanggung pemerintah. Itu untuk sektor padat karya. Itu sedang dirumuskan dan itu nanti keluarnya dalam bentuk Permenkeu rencananya. Dan itu memang belum keluar. Nah, jadi ditunggu aja itu di 2025 dan dalam waktu dekat ini. Ada lagi nggak? Ya itu tadi diskon iuran JKK 50%, terus JKP juga kita perluas. Itu yang ketenagakerjaan. Yang non ketenagakerjaan banyak lagi. Banyak di sini. Oke, kita bahas di program yang lain kalau itu. Nah, Ya. kalau gitu saya kasih PR lagi buat Anda semua. Ya, silakan Bapak-bapak pilih. Saya ke Pak Darwoto dulu deh. Ada 4 kartu, 4 warna. Ada merah jambu atau merah muda sih, Pak Timbul? Merah muda, ya, suka yang muda-muda ya. Ada kuning, ada merah, ada hijau. Suka yang mana Pak Darwoto? Mikrofonnya Pak. Saya suka yang hijau. Kenapa? Neracanya hijau bagus ya. Ya, karena kalau dari warna hijau itu adalah damai. Damai. Ya. Oh, pantas yang paling damai tadi beliau ini. Damai. Ya, saya kasih PR ya. Ada apa di balik kartu hijau? Kita lihat sama tayangannya berikut ini. Karena memang kalau pekerjaan saya sendiri nih Bang ya di kantor, karena status saya tuh masih freelance Bang, pegawai lepas. Ya gimana saya antisipasinya, karena kan memang asuransi kesehatan tuh penting ya Bang ya. Apalagi kalau kita kerja di lapangan gini, ya resiko-resiko bisa terjadi kapanpun. Perlindungan bagi pekerja lepas. Gimana Pak? Ya, itu kan ada program di di PBI ya. Penerima bantuan iuran itu kan mereka pasti dapat. Itu programnya pemerintah dari BPJS Kesehatan. Artinya kan risiko-risiko misalnya dia ada sakit apa kan bisa diberikan. Jadi itu untuk pekerja lepas. Oke. Ada yang mau tambahkan? PBI itu untuk orang miskin dan tidak mampu. Kalau freelance bisa jadi dia mampu, tidak dapat. Nah, Ya, jadi tapi memang bisa yang jadi. perlindungan Ya, yang diharapkan artinya kan adalah, yang kalau kita lihat dari itu kan mereka Ya. dengan tampil artinya seperti misalnya bagaimana kalau regulasinya freelance pekerja di luar hubungan kerja itu memang dapat perlindungan dari jaminan kecelakaan kerja kematian, iya. Nah, tinggal memang apakah freelance itu juga mendapatkan sebuah insentif dari pemerintah, misalnya bagaimana tentang pajaknya, Iya. pendapatannya Itu dan enggak? sebagainya. Belum. Belum. Nah, terus kemudian juga misalnya ojol, apakah diatur jam kerjanya? Jangan Enggak. suka-suka, enggak juga. Iya. Nah, kemudian juga bagaimana upahnya? Enggak diatur juga. Iya. Nah, itu yang Setiap memang ngomong sama Pak Timbul masalah aja ya. Iya, maksud saya gini. tambahin lagi masalahnya Pak. Pilih yang mana? Nanti sekalian dijawab. Oke. Ya, merah muda, kuning saya atau kuning, merah? kuning. Kenapa pilih kuning? ya kuning ini ya nanti Harus jadi- ada filosofinya. Oh kenapa? iya, ini kuning itu warna cerah. Jadi kita 2025 tuh harus cerah gitu. Weh, oke. Jadi harus optimis. Iya, iya. Walaupun tadi diskusi kita tentang PHK 2025, tapi harus optimis. Iya. Di Oke. tengah optimisme Pak Timbul saya kasih Oke. masalah baru seperti apa kita lihat sama-sama. Oke, siap. Dengan cara agar tidak keadilan gender di tempat kerja bisa dihilangkan. Ya itu ya disamaratakan aja semuanya, gender mau yang perempuan atau laki-laki biar tidak ada atau perbedaan gender begitu. Masih ada nggak sih diskriminasi Ya, gender itu? jadi Undang-Undang 13 mengamanatkan dilarang terjadinya diskriminasi di tempat kerja. Itu pasal 6 Undang-Undang 13. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya itu memang masih terjadi. Misalnya, kalau kita lihat data, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu 55%. Laki-laki itu 84%. Artinya masih ada penyerapan lapangan kerja bagi perempuan yang kurang. Nah, terus kemudian juga minatnya juga kurang kali. artinya memang sekarang kita lihat kondisi di lapangan bagaimana. Nah, termasuk ini penyandang disabilitas. Iya, iya. Undang-undang mengatakan minimal ya 2% di pemerintahan, 1% di perusahaan swasta. Coba tanya perusahaan swasta, apakah mempekerjakan disabilitas?
Belum tentu juga. Udah. Nah, ini kan artinya Udah loh. ya ada sih ada, Ya. tetap. Tapi Maksudnya kan tidak bisa tidak merata menjadi semua. sesuatu padahal undang-undang mengatakan Iya. harus. Harus. Nah, ini kan persoalannya diskriminasi Tapi nggak terjadi bisa nggak? dipukul rata juga kali sektor Oh industrinya iya, kan gitu tadi kan. dibilang soal diskriminasi. Iya, iya, nah, iya. sekarang akses. Nah, jadi Aksesibilitasnya. substansi hukumnya ada, pelaksanaannya belum. Nah, ini yang memang tentunya harus Iya. ada Iya. upaya Tapi pemerintah. kita mensyukuri bahwa payung hukumnya sudah ada. Iya, tapi Iya kembali kan tadi cerita soal diskriminasi. Iya, iya. Nah, harus Kalau dikawal oleh Apindo, pemerintah. Apindo dalam hal disabilitas ini kita sudah bekerja sama dengan Komite Disabilitas Nasional. Iya. Jadi kita menyelenggarakan beberapa project piloting di beberapa daerah. Project base. Ya. Iya. Karena ini kita harus campaign ya, Iya. bahwa penyandang disabilitas itu memang perlu Sudah bagus. dilakukan. Tapi kan tidak seluruh perusahaan anggota Apindo. Iya, ya kalau Iya. itu. Iya, betul. Iya, iya. jadi artinya kan ini undang-undang iya. untuk seluruh perusahaan. Iya, iya. Nah, Nah, kalau tapi kita bersyukur ada gitu disabilitas ya. udah jalan, tinggal ditingkatkan. Iya, Itu pesan. iya, iya. Nah, kalau diskriminasi gender itu yang paling utama pajak. Jadi kalau saya nggak salah, perempuan yang lajang menanggung pajaknya lebih tinggi, termasuk yang menikah itu dibandingin laki-laki yang menikah. Karena perempuan walaupun dia sudah menikah oleh perhitungan pajak dianggap lajang. Sampai hari ini kita jebol itu undang-undang dirubah, nggak bisa-bisa tuh. Belum. Ya bagi pengusaha sih nggak ada masalah ya, tapi bagi buruh kok orang laki-laki menikah pajaknya menurun karena kan ada PTKP, ada cara Tanggungan. menghitung pajak, Iya, ada tanggungan dia. ada Iya, tanggungan. tanggungan. Tapi perempuan yang sudah menikah dia tetap dihitung lajang, sehingga membayar pajaknya tidak dikurangi terhadap tanggungan Ya mungkin itu. selisihnya ada di yang laki-laki yang menikah tadi. Apanya? Dianggap begitu kan, yang menanggung suaminya Iya, nanti Kan begitu. tidak suami istri bekerja di satu perusahaan yang sama Iya, atau iya, dua-duanya bekerja di perusahaan. Itu diskriminasi. Yang kedua Oke. itu seksual harassment. Iya, di Banyak tempat terjadi kerja. ya kekerasan seksual itu di tempat kerja biasanya di industri padat karya masih banyak terjadi. Itulah dua isu utama yang sedang diangkat oleh kawan-kawan dalam isu tadi gender, Iya, iya. yaitu Gender pajak, equality. gender equality, Iya. pajak yang tidak adil. Yang kedua, makanya mudah-mudahan Bu Sri Mulyani dengar, kan beliau perempuan. Iya, iya. Rubah Tapi- saatnya tapi sama gitu pembayaran Suaranya pajak Pak itu. Said Iqbal yang keras itu menembus istana lah. Pak Surya dulu deh, saya kasih deh. Pilih yang merah muda atau merah? Merah muda. Mikrofonnya dong Pak Surya. Saya mau tanya kenapa Siap. pilih merah muda? Netral. Ya, Merah muda. Ya maksudnya biar dimudahkan semua, Ya, ya kan? soalnya merah muda ini campuran beberapa warna. Oh, oke, koalisi ya. Ya. Oke, seperti apa yang muda-muda itu kita lihat sama-sama tayangannya berikut ini. Ini menurut saya sih ada kekhawatiran juga ya Mas. Kalau misalnya diganti dengan AI, otomatis semua pekerjaan akan diambil semua dengan AI. Nah, kita bakalan juga lama-lama bisa tidak kerja lagi nih. Jadi ya otomatis ya mungkin ya banyak pengangguran juga nanti Mas ke depannya gitu. Iya, ini soal AI. Tapi yang Anda saksikan sekarang pemirsa ini presenter asli ya, bukan AI. Gimana Pak Surya? Oke, kasih. Terkait dengan AI, sebenarnya ini sudah hampir 10 tahun ya, isu digitalisasi. Waktu itu kemajuan teknologi, otomatisasi mengakibatkan nanti akan ada PHK. Ya. Kajian McKinsey ya waktu itu bilang akan Ya. ada 22 juta ter-PHK, kehilangan pekerjaan dan akan muncul lebih dari itu, di angka 30 juta lebih muncul pekerjaan baru di Indonesia. Tapi kenyataannya belum sampai di sana. Kalau kita lihat, industri padat karya masih mendominasi di Indonesia. Otomatisasi belum berjalan seperti yang kita khawatirkan. Kalau saya lihat. Tapi bukan berarti tidak perlu disiapkan payung perlindungan. Perlu kita siapkan. Tapi ya kenyataannya tidak begitu mengkhawatirkan. Bukan ini ya. Tidak begitu, jadinya nggak begitu besar. Sekarang AI. Kalau AI, pekerjaan apa sih yang terdampak AI? Ini lebih ke pekerjaan yang sifatnya individual. Lebih menakutkan otomatisasi sebenarnya. Otomatisasi, daripada AI. ya. Otomatisasi industri. Tapi ya ini ya, mau nggak mau ya kalau kami pemerintah menyiapkan, ya berikutnya bagaimana kita mentransisi. Soalnya itu suatu keniscayaan. Teman-teman pengusaha, perusahaan kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi akan kalah bersaing produknya.
Ya kita palingan dari pemerintah berupaya bagaimana ini transisi pekerja yang tadinya tergantikan dengan teknologi, dengan AI, ini bisa kita transisikan mereka tetap bekerja tapi di bidang yang lain atau di bidang yang lebih tinggi. Oke. Jadi malah sekarang isu yang lagi rame di dunia ini bukan AI. Yang lagi rame ini terkait dengan energi hijau atau transisi hijau. Ini juga sama. Nah, ini bagaimana kita mengawal transisi ini sehingga tidak ada yang tertinggal pekerja. Semua ikut mendapatkan manfaat dari transisi ini. Dan sekali lagi apabila seapes-apesnya sudah tidak ada jalan lain terpaksa PHK, mau nggak mau jaminan sosial, program jaminan sosial di sini akan menjadi jaring pengamannya. Nah, seperti itu. Ya, yang penting dikawal, jangan pas tiba-tiba eranya kemudian lagi booming gitu kan, kita tidak siap gitu kan. Betul, Oke, Pak Said Iqbal, Anda cuma punya satu pilihan, harus terima 6,5%, ya kan? Nah, harus terima merah. Ya. Sekarang kalau saya tanya, kenapa kok Anda harus memilih merah? Ada ininya nggak, filosofinya nggak merah? Nggak ada pilihan. Iya, tapi karena harus terima harus ada filosofi. Tapi memang gerakan buruh itu merah. Oh gitu. Selalu pilihan warna merah itu warna gerakan buruh. Kesannya sangar banget gitu ya? Keberanian. Berani menyala, ya. Merah putih kan adalah keberanian. Iya kan program Gerakan kita buruh juga itu merah keberanian. putih loh. Iya, keren kan? Oke, Merah, tapi saya mau ngasih masalah buat Anda ya. Apa tuh? Apa masalahnya, kita dengarkan sama-sama berikut ini. Kenapa kita minta kenaikan 20-30%? Itu pertama, adanya kenaikan PPN sebesar 12%. Pertama itu. Kedua, adanya undang-undang Tapera. Ketiga adalah kita melakukan survei kebutuhan hidup layak kemarin itu bahwa bahan-bahan pokok di Indramayu ini semuanya naik. Banyak kali masalah, ada 3 masalah, gimana tuh? Ya kalau ditanya pemimpin buruh, keinginan di bawah dalam halnya anggota buruh maupun berserikat dan tidak berserikat tentu ingin upah yang bisa meningkatkan kebutuhan mereka terpenuhi. Naik 20% setuju nggak? Ya setuju aja. Masa nggak setuju? 25%, kalau perlu 50% pun kita setuju. Bahkan 2012 yang tadi saya cerita di Bogor 80 berapa? 87 ya? 87%, di Jakarta 39%. Setuju. Tetapi secara ekonomi pemimpin buruh kan harus punya logika berpikir satu. Yang kedua, dicari ukuran-ukuran yang standar. Apa itu standar? Tentu kita melihat standar internasional. ILO Convention nomor 131 kalau saya nggak salah tentang upah minimum. Ada 2 dalam ILO Konvensi itu disampaikan. Yang pertama cara menghitung upah minimum, yang pertama adalah dengan standar living cost. Kalau di Eropa, di negara-negara maju, harga susu berapa? Kebutuhan susu buat buruh berapa? Harga gandum berapa? Harga daging berapa? Itu yang kemudian dihitung di pasaran berapa harganya, ketemulah standar living cost. Kalau di Indonesia dikenal dengan kebutuhan hidup layak atau KHR. Kita ada 64 item. Kalau ditanya saya maunya 84 item. Saya terkenal Bung Timbul waktu itu pernah melakukan survei juga dengan Bung Timbul, Bung Indra Munaswar dulu Bul, yang waktu kita awal-awal maunya 84 item. Tapi faktanya kan kemampuan yang paling memungkinkan menurut IPB dan lembaga-lembaga survei yang terkait dengan gizi itu 64 item. Setelah dihitung 64 item, baru kita tahu berapa harga pasar. Tetapi dalam peraturan berikutnya, Indonesia lebih memilih standar yang kedua, yaitu namanya makroekonomi, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kita tentang, tiba-tiba muncul indeks tertentu. Itu rumus dari mana? Apalagi tiba-tiba dibuatlah 0,1 sampai 0,3. Akhirnya kan nyerah tuh. Itu jujur aja Pak Surya, Pak Menteri saya tekan habis. Dari mana Bapak di depan Pak Dasko dan Presiden? Jawabannya apa? Ya nggak bisa jawab. Beliau kan profesor termuda, paling pinter se-ITB. Habibie aja kalah. Dari sisi ITB, kelulusan ITB-nya ya, walaupun Habibie bukan di ITB. Saya tanya dari mana ngitungnya? Nggak bisa jawab. Itu indeks tertentu tidak dikenal di dalam konvensi ILO nomor 131. Mungkin indeks tertentu itu sangat lokal ya, Dia ingin daerah mengatakan berbeda-beda. berapa kontribusi buruh yang terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi kita nggak punya standar. Katanya waktu itu Bu Ida Fauzia, menterinya, ini CSIS. Kenapa Anda tanya CSIS? Waktu zaman Soeharto juga CSIS. Bikin naik gaji itu, upah minimum 4 tahun sekali.
nggak fair Anda melakukan itu. Oleh karena itu, kalau mau pakai standar konvensi ILO 131, inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Inflasi itu penyesuaian terhadap harga-harga, kalau pertumbuhan ekonomi adalah kontribusi. Memang kalau kita mau diskusi indeks tertentu yang kemudian MK juga tetap membenarkan, mari kita duduk bareng-bareng mendiskusikan Itulah itu. sebabnya makanya 20%, 25% secara dua standar ini belum memungkinkan. Tapi kalau ditanya mau nggak? Mau, benar. Makanya kita ngumpul semua di sini. Pengen merespon kan, tapi sebentar ya. Di kesempatan berikutnya kita rehat dulu sebentar pemirsa. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saat rehat tadi, Anda menyiapkan teh dan kopi, kami sini nggak sempat ngopi, ya karena diskusi terus berlanjut tanpa jeda. Tapi saya senang sekali bapak-bapak di sini semua punya visi untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Nah, tapi saya mau dengar juga dari pengusaha tadi kayaknya belum, jangan sampai kentang nih Pak. Jadi apa yang mau Anda sampaikan? Ya. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Surya dan Bung Ibal tadi, bahwa kalau Bung Ibal tadi kan menyoroti indeks tertentu dan inflasi dan pertumbuhan. Ya memang inflasi harus dihitung di dalam kenaikan apapun. Jangankan upah, barang juga mesti dihitung jadi inflasi. Pertumbuhan, ya secara logika kan memang ada kontribusi dari berbagai sektor kan, dari berbagai pihak lah. Sektor buruhnya ada, kemudian dari investasi juga masuk, kemudian dari faktor-faktor lain juga. Nah makanya di dalam diskusi terakhir, sebenarnya dalam diskusi kita, karena waktu itu saya ikut merumuskan PP 51, itu di dalam diskusi memang bukan CSIS. Jadi itu dari lembaga UI ya. Demografi. Ya, Lembaga demografi. Jadi yang itu ngomong CSIS itu Bu Ida Fauzia sendiri. Sebelumnya Pak Darwoto, sebelum PP 51, PP berapa? 36 ya? Permenak 18. PP 36. PP 36. 36. Di revisi Permenak 18. Yang PP 36-nya, Bu. Iya, PP Itu Bu Ida Fauzia yang ngomong. Oh. Saya kan datang. Bu Ida dari mana 0,1 PP 03? Enggak, Saya lulus. PP 36 itu nggak ada 0, belum ada. Nah, yang belum ada. PP 36 itu di Permenaker 18. Nah, ya, itu kata Bu Jadi Ida. PP 36 belum ada alfa. Bu Ida yang ngomong. Iya. Bu Ida. Ya, lanjut dulu. Tapi faktanya seperti itu, ya mungkin beliau mendapat referensi lain, saya tidak tahu. Dan kita memang uji, karena kita sadar betul Bung Ibal, 2012 kenaikan upah minimum kan luar biasa itu. Ya. Ada yang 30%, ada yang 80%, ada yang itu. baru Artinya kan ada disparitas ini antar daerah. Bayangin upah minimum di Kerawang dengan upah minimum di Cirebon kan timpang banget tuh. Ya. Padahal harga sampo sama di Cirebon sama di Kerawang gitu kan. Nah ini apa? Nah bagaimana ini kan samanya ketidakadilan dong. Ya sama-sama hitungannya upah minimum, tetapi kenapa ada perbedaan? Yang paling miris lagi di Mojokerto, antara kabupaten dan kota itu bedanya hampir 2 juta, ya kan? Ini kan terjadi. Nah ini bagaimana cara menyelesaikan ketimpangan ini? Apakah yang rendah dinaikkan atau bagaimana? Kalau kenaikannya berdasarkan persentase, ya itu kan artinya ya yang besar akan semakin. Nah inilah menjadi PR kita ini bagaimana ke depan merumuskan ini. Ya. Nah ini sekaligus Pak Darwoto, karena kita harus mengakhiri diskusi kita, saya berikan sekaligus kesempatan pada Anda, apa yang prioritas sekarang yang Anda perlukan dalam kondisi sekarang ini? Kita tidak ingin juga angka statistik tadi itu bertambah terus. Ya, yang kita harapkan adalah pemerintah harus lebih agresif di dalam memberikan insentif ya dalam jangka pendek. Nah untuk jangka panjangnya nanti dievaluasi. Insentif jangka pendeknya seperti apa? Dengan melibatkan pengusaha juga. Ya, kita harus diskusi lah. Kita harus diskusi bagaimana, karena bisnis ini kan harus tumbuh ya. Bisnis harus tumbuh, opportunity juga harus ada. Nah tugasnya pemerintah lah membangun opportunity itu.
Ya, jadi pengusaha kita bisa diberikan keleluasaan, ya, termasuk juga pemerintah daerah juga harus tadi proaktif bagaimana meningkatkan industri di daerahnya. Yang ada ini coba kita kita pincetin satu-satu, kita berikan mereka pupuk, kita berikan mereka perhatian sehingga mereka bisa tumbuh. Ya, anggap aja investor yang ada di dalam negeri ini sebagai ayam yang bertelur emas. Ya, kalau ini ayamnya bertelur emas terus kan banyak emas yang dihasilkan gitu. Dan satu lagi juga pemerintah harus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Artinya 1% pertumbuhan ekonomi atau 1 poin pertumbuhan ekonomi, impact-nya terhadap employment itu harus tinggi. Kan gitu. Banyak nah, juga kita maunya, masih butuh industri padat karya di Indonesia ini. Ya, kalau industri padat karya ini tidak diberikan perhatian, nah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Harusnya kalau di Amerika itu kan selalu ada evaluasi dalam 1-2 bulan tuh employment naik apa turun gitu ya. Nah, mungkin di Indonesia bisa mulai di-announce itu. Bagaimana dalam waktu 3 bulan sampai Maret employment kita ini naik apa turun? Udah indikator itu aja gitu loh. Kita catat semua. Pokoknya Pak Surya catat apa yang Pak Darwoto minta ya. Pak Timbul, closing statement sekaligus. Ya, Apa yang bahwa dilakukan? Undang-Undang Dasar 45 kan harusnya memang menyatakan seluruh rakyat berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan oleh sebab itu, suka nggak suka, senang nggak senang, pemerintah harus membuka lapangan kerja. Dengan nanti memberikan juga upah yang layak, penghidupan yang layak, pekerjaan yang pasti, dan sebagainya. Nah, tentunya inilah yang memang harus dibuka lapangan kerja baru. Kemudian yang ada di maintenance, jangan sampai ada PHK. Karena pengangguran, tingkat pengangguran terbuka kalau meningkat itu artinya kemiskinan meningkat. Kemiskinan meningkat itu artinya negara itu ya udah nggak jelas juga kalau miskin lebih banyak. Nah, oleh sebab itu sumber untuk mengurangi kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrim itu pekerjaan. Nah, bagi perusahaan berikan insentif bagi masalah pengupahan misalnya. Saya selama ini bilang, selama ini kan pemerintah hanya menerapkan sistem upah yang dibebankan kepada pengusaha sendiri. Lo bayar nih 6,5. Nah, itu akan menjadi polemik tiap tahun. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana sistem pengupahan ke depan harus ada intervensi fiskal. Intervensi dari APBN, APBD. Yang memang memastikan bahwa dapat kehidupan yang layak. Nah, misalnya seperti DKI itu ada kartu pekerja. Saya harus potong. Kartu pekerja. Ketika dia mendapatkan upah sampai 10% di atasnya, dia dapat diskon mau beli beras. Artinya apa? Konsumsi di subsidi. Nah, itu kan bisa menjadi saving. Nah, demikian juga tadi upah. Kalau memang pengusaha itu tidak mampu setelah diaudit, kasih insentif yang memang kekurangannya atau ketidakmampuannya itu dibayar oleh pemerintah. Nah, ini yang memang nanti bisa sistem pengupahan kita itu tidak menjadi polemik tiap tahun. Terima kasih. Siap, Pak Timbul. Pak Said Iqbal, yuk, kata kuncinya apa nih? Biar semuanya aman lah. Kata kuncinya adalah penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Berkualitas itu harus semua sudut pandang pemerintah, pengusaha, dan buruh. Kalau kita mau bicara, kan kalau lapangan kerja itu bisa tercipta kalau ekonomi itu tumbuh. Ekonomi itu tumbuh kalau pendekatannya expenditure approach ya dalam ekonomi, ada konsumsi, ada investasi, ada government expenditure, ada net export. Nah, kita nggak boleh hanya melindungi investasi, kemudian melupakan konsumsi. Akibat melupakan konsumsi, daya beli yang menurun terabaikan. Kaget ketika udah makan tabungan. Penyebab konsumsi yang menurun salah satunya faktor upah yang murah. Oleh karena itu tadi, kalau mau bicara lapangan kerja yang berkualitas dalam arti tidak terjadi paradoks economic growth, yaitu pertumbuhan ekonomi tapi angka Gini rasio tinggi seperti yang terjadi pemerintahan sebelumnya, maka kami berpendapat KSPI setidak-tidaknya dan Partai Buruh itu setuju dengan kebijakan pemerintahan sekarang yang disampaikan Presiden Prabowo. Mengejar pertumbuhan ekonomi 8% yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja berbasis purchasing power, berbasis konsumsi. Maka pada tingkat awal Pak Presiden Prabowo itu menyapu dulu kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak
kepada ekonomi kelas bawah. Oke. Faktor upah layak, kemudian penghapusan upah minimum UMKM hutangnya, kemudian perumahan 3 juta. Betul. Dari komponen 64 item ya, itu 3 yang mengambil porsi terbesar ketika dilakukan survei ke pasar standar living cost itu atau KHR. 1, rumah. Sewa rumah dalam hal ini. 2, transportasi. 3 adalah terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Oke. Tapi kesehatan kita Saya tetap stop di situ ya, karena harus saya kasih kesempatan juga kepada Pak Surya biar adil. Singkat saja Pak Surya, silakan. Baik, Om Deni. Jadi saya setuju ya tadi yang Bang Timbul sampaikan bahwasanya kita pemerintah ini ada kewajiban untuk memberikan pekerjaan dan upah yang layak. Itu diatur di undang-undang. Nah, tapi kalau kita urut, ini kan untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, warga itu harus bekerja. Bekerja itu yang mengelola untuk di tempat pekerjaan, kalau pekerja formal itu adalah di pengusaha, bersama pengusaha. Jadi kalau kami pemerintah tuh melihatnya satu entitas usaha. Makanya kita nggak bilang pengusaha dan pekerja, bagaimana kita menyelamatkan usaha ini. Soalnya menyelamatkan usaha, otomatis kita menyelamatkan pekerja dan juga pengusahanya. Nah, kalau terkait upah yang layak, terus juga saya lihat pekerjaan yang layak, ini kan memang dari dulu keinginannya pekerja. Nah, tinggal kita bagaimana, kebetulan ada perwakilan pekerja Bang Iqbal ini bisa menyuarakan, kalau kami kementerian, tinggal bagaimana biar sama-sama win sama pengusaha, ya tinggal dengan upah yang layak dan naik ini, bagaimana produktivitas itu juga naik untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan, sehingga dua-duanya berkembang. Soalnya ini satu entitas. Oke. Itu satu. Ya, Pak Surya, saya nggak bisa nambah lagi Pak. Nggak boleh. Saya tahu kalau saya kasih 2, 3 ada 100 di situ kan. Catatannya banyak nih padahal. Tapi saya berterima kasih kepada Anda semua karena diskusi kita malam ini tentu bagian dari proses agar bukan hanya soal statistik tahun depan itu bertambah, tetapi kita semua termasuk Anda yang paling utama para pemangku kepentingan di sini bisa menjadi solusi bagi persoalan yang dialami oleh tenaga kerja kita ya. Bapak-bapak yang luar biasa, terima kasih Pak Timbul, Pak Surya, terima kasih Pak Darwoto, terima kasih Pak Said Iqbal, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam diskusi berikutnya. Inilah akhir jumpa kita dalam program Merah Putih. Saya Doni De Keizer atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara Merdeka.